Nah makanya memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja, dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8, terlalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Saya akan datangin Sritek minggu depan. Kita akan datang ke Sritek minggu depan, kita lihat jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya, resah. Makanya kami harus menjamin bahwa jangan sampai pasca putusan MA ada kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Nah tugas kita negara kan harus memastikan gitu agar tetap kawan-kawan serikat pekerja buruh atau pekerja tidak terkena PHK. Pak, nanti untuk kalau misalnya memang buruh serikat itu kena PHK, Pak, kan Bapak nyebutnya sudah ada banyak program Kemnaker yang disediakan. Mereka itu bakal diprioritaskan nggak sih Pak untuk akhirnya saat menikmati fasilitas program itu? Ya harus diprioritasin dong, nggak mungkin. Kan negara tugasnya itu, mereka bayar pajak loh. Jadi tugas pembayar pajak ke negara ya mereka prioritas siapapun, bukan buruh Sritek aja, pekerja media yang terancam PHK juga. Tuh. Kenapa? Siapa yang tahu nih? ANTV kan juga PHK. Ya, ANTV, lantas apa berita satu ya? Apa? Iya. Net ya? Ya itu juga. Ya kan ini menjadi berapa? 80 ribuan lah ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Nah makanya memang ada beberapa kritikan-kritikan soal sumber dari masalah ini ya kawan-kawan yang memberi masukan ke saya, entah itu pengusaha, entah itu kawan-kawan serikat pekerja, dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8, terlalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Itu dari kawan-kawan itu ya keluhannya ke saya, tapi saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa didengar ke lembaga kementerian yang mengeluarkan permen itu, gitu. Pak, gitu ya. 60 perusahaan tadi itu sektor apa aja sih Pak? Yang bakal 60.000 yang 60 perusahaan Dari yang bakal- saya sampaikan sih berapa sektornya? Itu per kapan Pak? Yang 80.000 itu Pak? Dari 2003 sampai Desember ini, kalau yang gitu 60 loh. perusahaan yang bakal PHK itu Ini nanti saya kasih saya datanya ya, nanti saya kasih datanya, oke? Sritek itu ada satu lagi, salah satu perusahaan Sritek ini Pan Brothers sudah menunjukkan tanda-tanda. Banyak, bukan Sritek aja, banyak. Gitu. Kenapa? Itu salah satu perusahaan besar. Oh, jadi gue harus madep pameran. Ada antisipasi juga nggak Bang ke Pan Brothers itu gimana Pak? Ya pastilah ya. Nah, makanya nanti kan kita akan melakukan diskusi-diskusi ya, melakukan mitigasi. Nggak mungkin kita langsung terima aja, tapi harus ada proses mitigasi lah. Kira-kira gitulah. Sudah ke Kemenaker belum? Maksudnya kayak komunikasi untuk menyempurnakan Permendak 8. Oke, gimana? Trastiknas sudah memberikan rekomendasi untuk Oke, kamu yang bicara tuh Heru. Gue lagi ngangkat ini nih. ini teman-teman, kita itu kan punya lembaga yang namanya Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional yang keanggotaannya dari teman-teman pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Nah, dari hasil output yang telah dicapai oleh teman-teman LKS Tripnas, hasil kesepakatan bersamanya sebagaimana tadi Pak Wamen menyebutkan, kita memitigasi agar Permendak 8-nya disempurnakan. Itu saja. Revisi lah tuh Untuk ada. direvisi. Oh, direvisi. Ya, terima kasih Bro ya. Terima kasih. Ketemu dengan pihak yang akan berarti nanti yang saya Gimana? Pasca putusan MA kepilitan ini, semoga manajemen barunya juga punya komitmen tidak ada PHK, karena PHK ini menurut pandangan kami ada sesuatu yang langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK. Ketiga ya, udah ketiga sekarang. Ini terkait going concern bahwa ya perusahaan atau Sritek ini tetap melakukan operasionalnya, operasional perusahaan tetap dia berjalan, tapi tetap tadi poinnya kita berharap tidak ada yang namanya PHK, kembali ke situ.
karena ini fokus kita ya, walaupun ini juga membuat kita kaget, walaupun itu sudah menjadi yang tidak terelakkan keputusan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang keempat adalah kesiapan Kementerian Tenagakerjaan. Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK. Kedua, soal pasar kerja. Kami harus siapkan pasar kerja buat kawan-kawan buruh yang ter-PHK. Tapi itu skenario terburuk ketika itu terjadi PHK. Dan ketiga adalah kita akan melakukan pelatihan di BLK-BLK yang tersedia, khususnya di Jawa Tengah tuh ada di Semarang, kemudian di Solo juga ada ya, di Solo, agar badai PHK ini bisa sedikit kita meminimalisir PHK yang menjadi monster di kawan-kawan buruh dan tenaga kerja atau pekerja. Dan sekali lagi kita berharap semoga langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Tenaga Kerja ini bisa menjadi solusi, minimal menjadi mengurangi rasa keresahan itu. Yang pasti saya sampaikan, negara hadir bersama buruh Sritek, dan komitmen saya itu. Dan kita tidak mau negara dan buruh dan pengusaha harus kalah, apalagi dengan situasi seperti ini. Kita lihat badai PHK di mana-mana, bukan di Indonesia aja ya, bukan di Indonesia tapi di mana-mana di dunia. Ini lagi ada proses yang transisi tatanan dunia yang baru, pasti ada sesuatu yang baru juga. Walaupun ke depan nanti kita berharap tidak ada yang namanya badai PHK ini atau monster PHK. Sekali lagi saya rasa sudah sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Rahayu, salam kebajikan.